Oh nggak semuanya laktasi? Nggak semua. Nah itu ada ilmunya tuh. Jadi kan kita misalnya kayak kita punya 200 sapi nih, ya kan? Itu nggak semuanya kita hamilin. Jadi harus harus biar ada terus bis. Harus setengah-setengah. Oh bentar, berarti susu yang sapi yang mengeluarkan susu ini dia hamil? Iya, gini nih. Jadi sapi Mancing. Sapi sama kayak manusia. Sapi ini bakal menghasilkan susu kalau misalnya dia melahirkan. Iya. Oh gitu. Iya. Saya kira memang enggak. Selama ini kan Kagak, mikirnya. asal hitam putih ada mau keluar. Kagak gitu. Kayaknya dia konsepnya. mikirnya kayak ayam petelur, Bang. Enggak gitu. Gak gitu konsepnya. Terus. Jadi ya emang kayak dia harus melahirkan dulu, Oke. baru bisa diambil susunya. Terus sama kayak manusia juga, dia hamil sekitar 9 bulanan gitu kan. Nah, terus kayak bisa menghasilkan susu itu selama setahun full. Oh setahun full Setahun dia. full. Cuman itu ada grafiknya. Nah, kalau misalnya grafiknya udah turun, ya mau nggak mau kita stop lah, kita dry namanya ya, kita dry begitu. Ya, dari yang tadi konsep tadi kayak misalnya punya 200 sapi, misalnya 100 itu diperah, 100 enggak. Terus kayak misalnya kita punya target setiap bulan itu kehamilan ataupun melahirkan itu kayak taruhlah 6 sampai 8 sapi. Jadi kayak ya udah kayak dari 100 misalnya nih 8 masuk sini bisa diperah, 8 kita dry. Terus jadi biar ada supply terus. Iya. Supply-nya ada terus. Biar setiap hari bisa berproduksi. Berarti ini memang susu sapinya memang dihamilin. Iya, kita pakai inseminasi buatan. Terus tapi memang lahir. Iya. Ada kok kalau lihat di videonya ada kok yang proses melahirkan. Ntar kan lahir nih. Terus selesaikan dulu. Misalnya dia perempuan, jadi dia gede lagi. Iya, Kak. Jadi kalau misalnya dia lahir perempuan, itu bakal kita keep buat jadi indukan baru. Tapi kalau misalnya dia jantan, itu kita bakal oper ke kandang penggemukan kita. Kita ada penggemukan dagingnya dijual. Iya, buat daging. Itu persentasenya biasanya berapa, Bang? Karkasnya. Iya. Laki-laki perempuan. Enggak. Itu nggak ada. Persatuan. misteri Allah. Berarti kalau perempuan misteri semua Allah minta tuh. gembira juga itu ya? Kalau dapat perempuan banyak. Iya, begitu. Ini berarti ditungguin ya? Itu laki-laki perempuan gitu ya? Iya. Itu di USG juga nggak, Bang? Oke, sana saudaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tamu kita bukan Bang Lesbi. Oh iya, saya ngapain di sini? Saya sewa Bang Lesbi untuk jadi host bersama saya karena kita kedatangan tamu spesial yaitu Bang siapa Bang? Abduh. Bang Abduh. Di kalau Instagram kita kenalnya Bang Abdi. Bang Abduh, selamat datang Bang. Siap. Di podcast Siap. Filosofi. Panggilannya Bang Abduh. Abduh, panggil aja Oke. Abduh. Kalau sebelah kanan saya pasti masyarakat Sumatera Barat udah kenal semua. Oh iya, saya kan cukup terkenal. Iya. Pernah jadi host salah satu stasiun TV terkenal di Sumatera Barat gitu ya. Kalau CV nasional boleh disabui. Nasional. Selamat datang Bang Abduh di Siap. tongkrongan kita ya Manusia. Jadi gini Bang, kita langsung to the point aja. Siap. Kita berdua sama Modest Bini lagi bikin pertanian di rumah. Oke. Sekaligus peternakan. Karena kan isunya perang dunia ketiga ini mau datang. Kayak ini seriusan kan? Iya betul. Seriusan. Akhirnya kami di rumah itu bikin pertanian mini gitu. Iya. Terus mini garden istilah bakso. mini garden gitu kan. Terus udah ke fase masuk peternakan nih. Iya, Kita udah mulai seleksi kayak ayam-ayam Ya, petelur gitu Bang, petelur. ya. Telur. Nah akhirnya kita berdua lihat konten Abang. Oke, siap. Ini bukan bikin kandang sapi lagi, udah nyemplung ke motoran sapi kayaknya gitu. Gimana ceritanya itu Bang? Boleh deh sedikit. Atau memang Abang juga bikin itu untuk persiapan perang dunia ketiga? Atau Oh, gimana? enggak. Oh enggak gitu ya? Oke. Ya, jadi gini, kalau secara garis besar kenapa peternakan? Bill Gates aja sendiri bilang kalau misalnya saya miskin, ya kan, saya cuman punya uang sekoper, banyak enggak, gitu, Bang. sedikit gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya saya disuruh milih pekerjaan, saya bakal jadi peternak ayam katanya begitu. Oh, gitu, peternak ayam. Bill Gates yang ngomong. Bill Gates yang ngomong. Iya, Oke. begitu. Jadi yang namanya
yang namanya bertani dan beternak itu kan emang proses membuat makanan sendiri gitu kan. Oke. Nah, tiap hari kita makan, tiap hari kita butuh makan sambal, makan ayam gitu kan, nasi. Ya yang namanya industri peternakan pertanian ya emang dalam sehari-hari gitu. Nah, makanya ya itu penting banget begitu. Kalau misalnya ditanya kenapa saya nyemplung, itu ceritanya panjang banget Bang gitu. Sebelumnya saya juga Berarti Abang kan sarjana ini ya, peternakan ya? bukan. Aslinya siapa ya? Saya lulusan sastra Bang, ilmu sejarah saya. Ilmu sejarah. Sejarah sapi. Bukan. juga ya? Bukan. Terus? Saya sastra di perguruan salah satu perguruan negeri di Depok. Padepokan berarti ya. Ya, Depok. Anak Depok. Anak Depok ya. Yang kemarin kasus itu ya? Yang anak hukum kasusnya. Anak Depok. Ini lulusan salah satu kampus terbaik Indonesia. Enggak juga. Jadi Bang Abdul ini tamatan humaniora. Iya, humaniora. Sejarah. Iya. Singkat cerita deh Bang, kenapa bisa nyemplung ke industri peternakan sapi? Nih, jadi ceritanya gini. Ini lengkap ya. Ini santai ya, agak panjang ya. Lulus kuliah, gua itu kerja itu di properti, salah satu properti BUMN di Indonesia. Oke. Ya kan? Itu dapat project di Surabaya sama di Depok. Ya kan? Nah, terus ya namanya kita ya di properti gitu kan, lulusan sejarah, mentok-mentok ya jadi markom. Oke. Nah, jadi markom di situ. Gak bisa desain bangunan lah ya. Iya. Nah, terus kayak ya dari situ setelah 2-3 tahun kerja gitu kan, ya kayak kok mentok ya karirnya gitu ya. Akhirnya kayak curhat sana sini, Oke. ketemu sama bokap gitu kan. Bokap bilang, ya kalau misalnya kerjanya di situ, kalau mau maju ya susah Abdu. Kenapa emang? Iya, karena di sana ya isinya ya kalau mau jadi jenjang karirnya paling buat orang-orang teknik sipil, orang arsitek gitu kan. Betul. Terus ya orang-orang yang paham hukum gitu kan. Lalu sejarah mana kepake di situ gitu kan. Akhirnya ya juga ya. Nah, pas banget waktu itu umur masih 27. Ya udah deh, ya kan. Masih bisa nih banting setir nih, ya kan, dari pegawai properti gitu kan, banting setir lah. Nah, dapat tawaran ke Silcom Dairy Farm. Oke. Yang di Kabupaten Solo ini. Iya, gitu kan. Terus kayak ada nih project gitu kan. Nah, di Silcom Dairy Farm gitu kan. Cuman mesti ngejar ya gitu, Karena bukan basicnya. Ya, jangan ini banget gitu. Kebetulan yang ngajak project ini masih saudara lah gitu, saudara gitu ya kan. Nah, dia bilang kayak ini ada project bakal panjang. Nah, cuman jangan kosong-kosong banget lah gitu. Tentang industri ini gitu. Tentang peternakan gitu. Akhirnya ya udahlah, berangkatlah gitu. Nah, 2018 awak mulai masuk Silcom Dairy Farm. Oke. Silcom Dairy Farm tuh awal kantornya tuh nggak di Solok. Awal kantornya di Jakarta. Oke. Jadi setahun pertama Silcom Dairy Farm itu isinya itu R&D Bang, Research and Development. Oke. Begitu itu. Berarti emang awal-awal itu fokusnya riset aja dulu. Iya begitu. Jadi nggak langsung nyebur, nggak nyebur. Jadi kita hitung dulu semuanya gitu kan, semuanya dikonsepin dulu gitu kan. Setahun itu ya? Setahun lebih Bang, itu isinya Research and Development. Nah pas Research and Development mau nggak mau kan kita mesti baca jurnal, mesti baca buku. Kalau kita kosong-kosong banget, ya kita kerja profesional gitu kan. Kalau kita kosong-kosong banget kan nanti ditegur gitu. Kamu kenapa kosong sekali gitu. Makanya ya di situ gua belajar peternakannya itu ya dari situ. Tapi cukup unik ya Pis ya. Anak sejarah loncatnya ke properti, ujung-ujung peternakan. Rezeki nggak ada yang tahu. Iya. Kita ada temen juga yang anak sejarah, tapi jadi content creator. gitulah ya. Oke. Berarti
berdirilah Serukam. Iya. Nah, boleh jelasin nggak Bang? Serukam ini sebenarnya apa sih gitu? Lokasi apa sih, wisata kah? Atau peternakan aja kah? Atau gimana? Nah, jadi si Rukam Dairy Farm itu kita tuh awal pertamanya itu adalah konsepnya adalah peternakan sapi perah sekaligus industri pengolahan susu. Oh, Jadi di Sumatera Barat sendiri itu kan emang ekosistem peternakan sapi perah ini belum ada, hulu sampai hilirnya belum ada, begitu kan. Kalau misalnya kita bikin peternakan di Jawa, kita menghasilkan susu perah gitu kan, itu kita udah tahu ini susu Mau dilempar dijual kemana, Iya. gitu. Udah banyak pabrik tuh, kalau misalnya susunya bagus malah pabriknya yang datang jemput, gitu kan. Nah, cuman kalau di Sumatera Barat, siapa yang mau jemput, gitu kan? Paling jauh peternakan yang ngolah susu itu di Medan. Nah, dan itu ya keburu rusak susunya, begitu kalau misalnya diantar ke sana. Makanya mau nggak mau ya bikin ini juga, bikin peternakan sekaligus industri pengolahan susunya. Oke, berarti hulu hilirnya Hulu sampai hilir Serukam Bang, punya. capek banget Bang. Nah, begitu. Sapi aja? Ya di awal-awal yang kita garap ya itu. Cuman setelah misalnya kita ya udah setelah pengerjaan, nah terus kayak kita coba buat explore area sana, daerah Sirukam itu nama daerahnya, nama kampungnya. Nah, ternyata di Sirukam ini mereka pemandangannya bagus loh gitu kan. Enak dijadiin tempat liburan gitu kan. Nah, habis udaranya bagus, udaranya seger, airnya bagus gitu kan. Terus kayak ya di sini orang ternyata banyak yang suka nanam ya gitu, banyak yang berkebun ya gitu. Nah, jadi ya potensi-potensi lokal yang ada itu kita kembangkan. Nah, makanya sekarang tuh kalau misalnya main-main ke Sirukam ada wisatanya, ada wisata petik jeruknya, ada stroberinya juga. Petik jeruknya juga ada gitu. Jadi kayak segala potensi lokal itu coba kita maksimalin begitu. Oh, oke, berarti apa yang sudah ada di lokal itu tetap dimanfaatkan. Bukan dibabat habis untuk peternakan sapi aja. Kagak begitu. Oke, berarti di situ ada wisata experience lah ya. Ada wisatanya, ada. Oke. Jadi gini Mas Bi, kita bahasnya kalau ke Serukam, nanti kita bikin konten khusus deh. Kita nge-vlog sama keluarga ke sana kan. Oh iya. Boleh. Tapi yang menarik dari Bang Abdul ini, di era sekarang, Iya. anak muda milih pertanian, ini kan agak jadi pertanyaan ya Mas. Betul. Ya kan, kita aja kayaknya di rumah nggak kurang konsisten kan, karena cuma kecil kan. Iya kan sih? Betul. Tapi nggak rawat tanaman matang. Jarang. Semangatnya itu di awal. Gimana tuh bisa? Kenapa Bang bisa? Oke lah, gue komit nih di industri peternakan pertanian dan gue bisa nyaman di sini itu. Oke. Jancam kayaknya. Iya bisa jadi Jadi kan. gini, kalau misalnya ditanya kenapa bisa komit gitu kan, ya yang pertama jujur nyaman sih gitu. Gue udah ngerasain kerja di ibu kota gitu kan. Jadi kayak ya beda dia gitu. Kita berhubungan sama hewan, kita berhubungan sama tumbuhan. Ya yang namanya hewan sama tumbuhan, makin paham kita, makin ngerti kita, makin bagus kita treatment, feedbacknya ke kita tuh bagus juga. Begitu. Kayaknya lebih enakan temenan sama ternak ya. Ya kan? Kita kan tidak mengenal apa yang kita tanam dan tidak merawat apa yang kita tanam. Oh iya. Oh berarti intisarinya di situ ya. Maksudnya kita dalam beternak sama Bertani. bertani itu betul. kita emang jadikan seorang teman. Ya semakin paham kita, semakin bagus gitu Bang. Begitu. Kayak let's say yang pernah contoh jagung lah gitu. Gue pernah punya project nanam jagung. Dan nggak kurang bagus di Sirukam itu kurang bagus hasilnya karena gue kurang memahami memahami daerah sana. Jadi di sana itu Sirukam itu kan kaki gunungnya pegunungan di Sumatera Bukit Barisan. Jadi itu kan kayak salah satu masih area Bukit Barisan. Nah, endemik hutan, hewan-hewan hutan tuh masih banyak. Nah, yang bikin jagung gua gagal panen itu adalah diserang babi hutan. Wah, beneran babi. Begitu. Jadi bayangin aja. Babi itu. Waktu itu gua nanam sekitar 12 hektar. Apa Semalam
hutan. Jagung. Oke, 12 jagung. hektar. 12 hektar. 12 hektar. Terus Semalam itu bisa habis setengah hektar. Sama babi. Itu padahal udah kita pagar. Habis itu kita sediain tempat tembaknya, tukang tembaknya buat ini jagung. Tapi lewat. Karena yang datang itu ber-18 babi hutan gitu kan, kayak empat dewasa, sisanya anak-anak gitu. Wah, itu beneran. Jadi kayak ya kalau misalnya kita paham sama tanamannya, sama lingkungan kita, sama apa gitu kan, ya hasilnya itu bakal lebih bagus begitu. Akhirnya babi itu jadiin teman. Enggak juga, karena dia hama gitu. Atau suruh dia jaga gitu. Begitu. solusinya itu gitu ya. Kalau di sini kan itu- kalau misalnya kita diganggu sama preman kan premannya kita udah jadi tukang parkir, kita kerjain. Gini, pokoknya pas nanem jagung kemarin itu secara teoritis itu benar-benar kita hitung banget. Oke. Terus kayak kita datangin ahli buat kayak lihat perkembangan tuh udah oke banget. Miss-nya di situ. Karena kita nggak paham gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat ya emang kayak di sana emang hutan, nggak ada dekat hutan. Nggak ada makanan, terus tiba-tiba ada orang nanam jagung, wah ini makanan kesukaan saya, mati pun saya nggak apa-apa, yang penting saya makan enak gitu. Ya itu, jadi kayak ya karena kurang pemahaman sama area sekitar ya gagal. Nah balik lagi ke bahasan kita yang tadi. Iya. Makin gitu, ya kalau berhubungan Makin kita sama memahami. tanaman sama hewan, makin kita paham, ya makin feedbacknya makin bagus lah buat kita. Iya. Kita nih sebenarnya mengevaluasi juga, karena kita sama Maurice kan nanam di rumah ya. Ya dari sini kita dapat jawaban bang. Kita belum mempelajari apa yang kita tanya. Tuh. Ya kan? Karena kami udah nanam, Iya, tapi iya. kan nggak ada perkembangan. Iya, gitu. iya. Karena kami memang apa yang keinget tanam, apa yang Iya. keinget tanam gitu. Ya nggak sih bang? Betul. Ya kan bang? Kayaknya emang nggak ada perhitungan. Kayaknya diginiin tumbuh deh. Nggak bisa ya berarti. Susah. Nggak bisa berarti ya. Ya kalau misalnya mau dapat hasil bagus ya lebih paham lah gitu. Oke. Nah kalau dari sisi industri nih, ya pasti kalau ketika bang mempelajari itu tuh bang juga mencari tahu dong potensi, peluang dan sebagainya. Betul. Ada nggak sih peluang anak muda kita di Indonesia tuh untuk masuk chip in di pertanian atau peternakan itu? Oke. Ada nggak? Oke. Ini kita ngomongin realita nih. Nih, realita nih ya. Realita ngomong aja nih. Oke, jadi gini, gue pernah ngisi acara di acaranya anak peternakan UNAN. Oke. Ya kan? Ya. Nah, abis itu gue tanya, lu kalau mau lulus, lu mau ngapain? Ya. Lamar kerja bang. Kemana? Popan, Japfa. Abis itu paling dinas-dinas peternakan. Begitu. Gue sebut nama satu jenis perusahaan yang jual kayak misalnya perlengkapan. Lu tahu perusahaan ini nggak? Dia itu jual perlengkapan calf gitu, perlengkapan sapi perah gitu. Oke. Nggak tahu. Lu tahu perusahaan ini nggak? Dia ini jual vaksin buat sapi. Nggak tahu. Lu tahu perusahaan ini nggak? Ya kan? Dia ini jual sperma sapi buat inseminasi buatan ke sapi betina. Nggak tahu. Dan ya gimana lu mau chip in gitu, lu masuk tapi lu nggak tahu detailnya kayak gimana begitu. Nah, jadi di peternakan, apalagi peternakan sapi perah itu potensinya tuh banyak banget. Dan gue bisa bilang yang ngerjain peternakan sapi perah itu kebanyakan orang tua. Oh gitu. Orang tua. Guru gua itu lumayan tua. Udah 25 tahun di peternakan dan ya jarang banget anak muda di situ. Begitu. Dan kemarin juga ada di podcast Hafiz sebelumnya. Yang kebanyakan yang ada di peternakan itu ternyata katanya malah bukan basicnya peternakan. Ya, harusnya kan emang di dunia peternakan itu emang lulusan-lulusan sarjana magister segala macamnya yang emang dari peternakan, dia ngembangin menerapkan ilmu yang sudah didapat di perkuliahan ke dunia peternakan itu sendiri. Tapi ini kan kayak Bang Abdul sendiri ternyata basicnya malah sejarah gitu kan. Nih, gua kasih tahu ya.
Yang pokoknya 5 orang pertama yang garap Sirukam itu nggak ada orang peternakan, orang FE, orang hukum, orang bisnis, anak sejarah, sama anak arsitek. Kagak ada orang peternakan. Terus tiba-tiba kita bikin peternakan sapi perah paling besar Sumatera Barat. Iya. Sumatera bagian tengah kayaknya Sirukam paling gede ya kan? Iya. Bahkan satu-satunya kayaknya. Iya. Bahkan ini dari nol itu ibaratnya apa bis kalau di dunia marketing ya Blue Ocean ya. Iya, Blue Ocean lah ya. Belum Blue ada Ocean di Sumatera bagian pasarnya, tengah lah gitu ya. belum ada pasarnya, udah supply and demand belum ada ya, ekosistemnya belum Tadi ada. bahkan di belakang layar Bang Abdul jualan susu ada yang mau beli. Oke. Ini banyak hal sebenarnya bisa kita diskusiin ya. Betul. Tapi kita masih di garis anak muda kita dalam ternak atau bertani. Iya. Kemarin saya ngundang ada salah satu ayah, nanti saya share lah videonya. Itu FVP banget di Instagram saya. Ayah tuh bilang gini, lulusan IPB itu nggak semuanya bisa bertani. Dia bilang gitu. Ini FVP banget, saya diserang dosen-dosen lulusan di sana bang. Tapi banyak juga yang dukung. Bahkan banyak yang kerja di perbankan. Iya. Nah, padahal cita-cita Soekarno awal kali mendirikan IPB itu untuk memajukan pertanian dan peternakan di Indonesia. Iya. Nah gitu. Bagaimana bang di lapangan kondisi seperti itu? Ini pandangan abang deh. Jadi gini, balik lagi ke balik lagi ke perspektif kita masalah karir. Namanya bekerja itu kan kita nggak cuma ngejar duit, tapi kita ngejar karir gitu kan. Nah, kalau misalnya ya yang kita lihat di lapangan lah gitu kan, yang namanya beternak, bertani, itu kan pekerjaannya itu kayak ya misalnya taruhlah beternak gitu kan, beli sapi, dibesarkan, dirawat, habis itu jual, ya kan. Habis itu kalau misalnya ada untung, beli sapi lebih banyak gitu kan, dibesarkan, dirawat, dijual, kan kayak gitu. Yang kita lihat gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya kita masuk lagi lebih dalam ke industrinya, itu nggak sesimpel itu gitu loh. Ada dokter hewannya, ya kan, ada tukang vaksinnya, ada nutrisionis gitu kan. Habis itu kayak misalnya kayak yang tadi saya bilang, yang namanya kandang itu ada perlengkapan-perlengkapannya gitu. Kayak misalnya guntingnya, suntikannya, terus kayak kandang buat yang kecil, kipas angin dan lain-lain. Itu banyak banget gitu kan. Kalau misalnya kita melihat secara detail, tapi kan kebanyakan itu nggak diajarkan, itu nggak dikasih tahu. Orang taunya secara teoritis ya begini lo merawat sapi, begini itu, begini. Cuman ya. Dan kalau misalnya ditanya beternak itu ngapain sih? Ya pasti kayak yang tadi saya ceritain gitu kan, kayak beli sapi, dibesarkan, dijual, dagingnya, dijual susunya. Betul. Padahal itu bener panjang banget gitu, dan orang nggak banyak yang tahu. Bakal tahu kalau misalnya dia terjun, gitu. Dan bahkan masing-masing sub-sub yang tadi yang abang bilang tadi bisa dijadikan bisnis. Bisa banget. Spesialis vaksin misalnya. Iya, bisa spesialis pintu kandang deh misalnya. Bisa banget. Sebenarnya potensi ekonominya sebenarnya di situ. Bisa. Gitu ya. Sekarang rata-rata alat-alat yang beli itu produksi mana? Rata-rata China, Turki. Masih China, Turki. Iya. Dan gua kalau misalnya ada manure handling ya, manure handling namanya screw press. Kalau misalnya itu rusak, itu gua harus inden. Gitu. Dan selama rusak itu manual jadinya. Kalau misalnya rusak ya manual. Kalau misalnya nggak digarap, nanti luber ke warga, marah warga, di demo ya kan. Nah, cuman kalau manual yang tadinya satu mesin bisa 1 ton sejam, ya kalau misalnya manual ya butuh biayanya jadi lebih gede gitu. Energinya kan. juga butuh banyak banget gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau harusnya ya apa orang kita mikirnya gitu. Kita tuh mikirnya kayak ini tugas anak teknik nggak sih gitu. Ya, bikin alat-alat gitu. Harusnya kan pertanian kolaborasi kan harusnya. Pertanian ada teknik pertanian juga ya namanya? Bisa, iya, betul. Teknologi gitu. pertanian. Gue pernah nih pas rusak, gue keliling Sumatera Barat. Ini agak sensor. Ada nggak apa-apa. PT AMI itu kan lumayan gede buat masalah ini. Gue coba buat datang ke sana, ini bisa nggak gitu kan? Dibuatin tapi nggak cocok. Oke. Begitu.
Nah, habis itu kayak coba buat cari yang ini lagi gitu, yang lebih ini lagi nggak dapet. Nggak ada yang pas ya. Iya. Tetap ujung-ujungnya made in China ya. Ini setelah saya mikir diskusi sependek tadi ya, kayaknya saya mulai kebayang nih bisnis industri pertanian itu ternyata sebesar itu. Panjang banget, panjang banget. Belum peralatannya deh. Iya, Cangkul, itu baru alat. kandang doang. Itu baru di kandang. Belum distribusi. Belum cold chain. Belum nanti jualan, habis jualan. Hilirisasinya ya. Hilirnya belum digarap, olahan. Jadi bakery, toko susu. Ini Banyak banget. keju mozzarella. Begitu banyak banget. Cuman ya gue nggak tahu kenapa ya pas kemarin gue ngisi pelatihan bukan pelatihan sih, pokoknya Seminar gitu kan? ada acara begitu dah ya, mereka nggak kebayang aja gitu dan nggak tahu gitu. Padahal ya kalau misalnya diislamin banyak banget gitu. Ya bahkan bisa dibilang kuenya gede banget di situ harusnya kan. Gede banget. Iya. Berarti intinya kalau bagi saya pribadi nih, apapun jurusannya sebenarnya, ketika masuk kuliah itu harus tahu dulu goalsnya kemana nih. Iya itu sih. Iya, jangan sampai masuk kuliah tapi nggak tahu lah abis ini mau ngapain. Itu sih ya begitu. Tapi Bang Abdul malah ini kan sejarah, malah jadi peternakan. Gimana? Kan dia kan awalnya kan pelajari sejarah dulu. Ya, sejarah sapi ini gimana sih? Enggak akhirnya karena kalian sejarah bisa bercerita dengan baik. Iya. Story. Iya. Itu ilmu. Nggak, kalau satu hal yang gue pelajarin dari sejarah yang kepake kemana-mana itu adalah ya struktur sih gitu loh. Jadi sistematis. Yang namanya lo bikin sejarah, goalsnya itu adalah bikin tulisan kan. Betul. Nah, yang namanya lo bikin tulisan, lo mesti runut gitu kan. Mulai dari cari datanya dulu, terus lo verifikasi, terus lo interpretasi sampai akhirnya itu jadi ilmiahnya lah ya. Iya, ilmiah sampai jadi tulisan dan tulisan itu bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Nah, dari sini tuh jadinya kayak ya pola pikir kita terbentuk tuh. Betul. Makanya jangan mana kameranya nih. Makanya jangan remehin anak sejarah. Jangan remehin anak sastra kamu. Ada lagi di situ anak sejarah itu. Dulu ini gua sebut aja ya, kampus gua di UI, dulu gua UI waktu olimpiade main olahraga begitu. Ceng-cengan anak FE ke sastra itu adalah pengangguran. Mana kalian semua gitu ya? Mana kalian semua? Anak FE pengangguran. Emosi gua, aduh. Tapi faktanya gitu. Gak tahu juga. Ini kita menarik formasinya. Saya ekonomis sebenarnya, sosial. Bang Desbi sastra Jepang. Bang sejarah gitu. Kita lintas jurusan yang membidangi yang berbeda-beda juga sebenarnya. Iya betul. Lu ini mau ngebahas kuliah apa nggak bahas? Nggak, kita mau segini mas. Kok mas ya bang ya? Kita mau anak-anak muda khususnya di Sumatera Barat mendudukkan istilah, memantapkan pola pikir atau kerangka berpikir. Iya, kerangka berpikir terhadap apa yang mereka, misalnya mereka mau jurusan sejarah ya kerangka berpikirnya loh. Jadi ketika kerangka berpikir udah mantap, lu mau kerja apapun. Ya itu sih kesimpulannya. Itu yang saya petik dari Surukam. Karena kita bisa Kan dari 5 orang itu kan nggak ada yang peternakan. Betul. Tapi yang bikin mereka hebat adalah kerangka berpikir. Betul. Ya. Nah, kalau saya tarik kesimpulan gini kali ya. 5 orang ini memang bukan jurusan peternakan. Tapi saya yakin mereka kuliah dengan benar sehingga mereka dapat kerangka berpikir yang bisa mereka terapkan di apapun. Betul. Asik, kuat betul. tuh. Seperti bisa itu. Dibuat satu WhatsApp. Bahkan Bang Abdu tadi cerita ya. Dia ada target-target nih untuk belajar biar di peternakan ini nggak kosong-kosong banget ya. Iya, begitu. Belajar ya? Iya. Itu ibaratnya udah kuliah S1 udah tamat di UI, kan kerangka berpikirnya oke banget tuh UI ya. Terus ambil pelajaran baru yaitu tentang peternakan, karena kerangka berpikirnya tadi udah mantap, dia belajar yang lain pun gampang. Cepat. Iya. Sekarang udah punya 5 toko susu. Bos. Sebutin merek, Bos. Odamil. Odamil. Siap. Jadi warga Padang yang minum Odamil itu punya. Gitu. Oke, balik ke pembahasan kita. Potensi peternakan dan pertanian kita harusnya gede. Gede banget. Harusnya gede banget. Gede gitu ya. banget. Gede dan banget. anak muda kita bisa chip in ke situ harusnya. Bisa banget. Cuman
yang namanya peternakan itu nggak bisa instan. Oke, Begitu. Iya. Kayak gue cerita aja nih ya. Gue sebelumnya kerja di Jawa gitu kan. Balik kemari itu gue mesti ngorbanin ya pendapatan gue yang turun signifikan, sangat turun signifikan. Karena di daerah kan, begitu kan. Biasa per bulan gue dapat sekian. Properti lagi ya? Iya. Biasa gue per bulan dapat sekian, pas gue ke sini itu gue ngorbanin banget. Cuman enaknya adalah ya gue biaya karena kita tinggal di kampung, biayanya jadi kecil. Nah di satu sisi ya kita punya rasio sama lah ya. Punya kesempatan lah buat kayak cari tahu nih apa sih yang potensial yang bisa dikembangin, yang bisa ini gitu kan. Ya gue ngerasain kalau lu di kota, lu udah langsung misalnya lu mau kembang nih, lu udah pasti kelihatan tuh. Oh, jawarnya di sini kayaknya gue nggak bisa menang deh. Begitu. Tapi kalau main di peternakan itu persaingan bebas, Bro. Oh iya. Gitu, persaingan bebas gitu loh. Harusnya ini privilege anak-anak muda di daerah kan? Iya, begitu. Sangat privilege sekali gitu. Lu tinggal di daerah kayak kakek nenek lu misalnya punya lahan, punya ladang gitu kan yang lu bisa garap gitu. Tanpa kena biaya sewa, tanpa kena ini gitu. Itu bisa banget gitu loh. Itu start privilege dari banget ya? Iya, privilege banget start dari ini. Beda sama di kota. Di kota Wah, orang udah iya. duluan lari ya? Iya. Enggak, kalau bagi saya gini, anak-anak desa, anak-anak di perkampungan atau yang yang punya, apalagi yang punya privilege tadi punya lahan semacamnya, mereka harus benar-benar mulai tertarik dengan peternakan dan pertanian. Kenapa? Karena orang-orang kota sekarang, mereka udah mulai melirik untuk slow living di pedesaan di daerah. Bahkan kayak bilang Bang Abdu tadi, Bill Gates aja mau beternak loh. Dan bunyi kabarnya Pak Bos Indonesia itu. Dan kabarnya dia udah Bill Gates apa siapa itu? Ya, punya semuanya. Pertanian Bill Gates, Elon Musk. Iya, si Mark Zuckerberg. Bahkan mereka udah beli lahan di kayak di Amazon semacamnya. Dan mereka mau ke situ kok arahnya. Nah, teman-teman yang udah tinggal di daerah harusnya dari sekarang loh. Ya, iya, sebelum betul. lahan Anda dibeli. Cuman alhamdulillah enaknya di Sumatera Barat. Nah, kita kan kepemilikan lahan tuh agak betul. agak dijaga lah gitu. Iya. Itu seharusnya hal yang positif. Positif banget lah begitu. Oke. Tapi kan kalau kita lihat sekarang udah makin kesini ya Pisa, itu kan realitas nggak tahu lah disensor lah. Ya kan sekarang lagi merapikan kayak sertifikat tanah. Iya, betul. Ada yang lahan yang nggak kepake sekian tahun itu disita oleh negara, lagi sama negara. Tapi kayaknya di Sumber itu susah deh kayaknya. Iya, ujung-ujung ke situ loh, Fis. ya kan? Mau melawan hukum apa pertanian itu? Nah, gitu kan. Kalau menurut saya, misal produktif itu insya Allah bakal diiniin kok. Ya, itu intinya Kalau harus produktif produktif. kalau produktif ya. Kalau produktif tuh kayak pasti bakal digampangin kok. Iya, betul. Harus produktif karena kalau misalnya yang dibilang tadi kalau di hukumnya ternyata lahan yang tidak terpakai dan tidak terurus. Betul. Iya kan? Kan itu yang sasarannya. Iya. Ya makanya kalau kamu punya lahan urus. Begitu. Apa nih Bang? Misalnya di Sumatera Barat kan lahan luas. Apa nih kira-kira top 3 lah yang potensial banget bisa kita kembangin? Kita punya lahan nih. Iya. Saya punya lahan 1 hektar baru bisa 1 hektar. Ya karena Abang mendalami dunia itu, apa nih kira-kira top 3 yang bisa kita jalanin? Ya, nggak ada yang instan ya? Nggak ada yang instan. Nah, cuman ya kayak jadi masing-masing daerah itu berbeda-beda. Oke, beda-beda ya. Jadi nggak bisa disamain. Kayak salah satu contoh yang jadi andalan Sumatera Barat itu Gambir. Cuman saat ini ya perkembangan kayak produksi Gambir itu ya menurun gitu kan. Gambir. Habis itu coklat kita tuh enak banget. Coklat. Iya. Nah, cuman yang jadi problem itu ya saat ini kebun coklat yang sekarang, kebun coklat warga gitu kan, itu ya banyak berpenyakit begitu. Iya. Padahal
kalau misalnya nih di Sumatera Barat itu ada salah satu tempat coklat namanya Lili. Pernah dengar nggak Lili? Oh, Lili. Iya. Tahu. Itu Daerah Pariaman. Nggak. enggak di Padang sini kok. Di Padang. Batangannya kalau nggak salah ya. Enggak, dia ada Lili di ini. Di sebelah ZHM nggak sih? Hah? Sebelah ZHM itu. Iya, begitu. Hotel ZHM kan. oke. Lili. Tapi dia itunya di Lubuk Minturun. Betul. Oke. Itu coklatnya Enak. terkenal banget. Saya pernah coba. Iya, terkenal banget. Nah, itu kan kayak udah apa namanya? Ada hasilnya gitu kan. Nah, kayak gambir, coklat. Satu lagi mungkin bisa dikembangin lagi ya apa namanya ya padi kita, padi beras kita, gitu iya, kan. iya. Kayak yang gitu. yang jangka panjang juga. Betul. tahannya gitu ya. Nah, ya kayak sekarang kenapa orang malas nanam beras gitu kan? Karena cuaca. Sekarang ini kan emang kayak kalau di tempat awak di Solok orang start nanam ini itu nunggu hujan dulu. Oke. Nunggu cuaca dulu. Oke. Lerenca, baru nanam. Begitu. Kenapa kalau ya kalau di Belanda itu bagus gak bagus mereka nanam. Mereka bisa apa namanya pakai teknologi yang benar-benar bisa dimaksimalin begitu. Bahkan mereka nggak punya lahan pun. Iya. Pakai kincir angin ya. Iya. Itu situlah mereka bisa munculnya dam-dam. rekayasa itu begitu. Iya. Itu tantangan kita ya. Iya, begitu. Kalau peternakan deh, ini gimana Bang? Peternakan. Kalau peternakan ya kalau misalnya mau dibandingin sama New Zealand agak susah. Nah, karena di New Zealand jauh kita ya. Iya, bukan. New Zealand itu orangnya itu dikit. Nah, jadi ternak itu dilepas aja, Bro. Oh iya. Itu bedanya ya. Iya, kita tuh nggak perlu ngarit. Oh gitu. Dan satu lagi pernah dengar ya Bang ya, tapi nggak tahu mungkin bantu koreksi ya. Katanya kalau sapi yang dilepas itu kualitas susunya jauh lebih bagus ketimbang sapi yang dikandangin. Betul? Ya karena dia nggak stres. Begitu, iya. Coba di sini kita lepas sapinya, hilang kan? Dimaling urang. Kita yang stres. Iya, dimaling urang. Sapinya sehat kita ya. Makanya ya, yang kalau misalnya untuk ya peternakan ya saat ini Banyak yang lain kayak kambing kan sapi. Iya, kambing bisa, domba bisa gitu kan. Oh, domba bisa ya? Domba bisa, biri-biri. Biri-biri di daerah kita tuh banyak loh potensi-potensi. Banyak banget. Sponsorship gitu ya dibikin ya. Ya apalagi kayak ya yang namanya sapi, kerbau, itu kan kambing, itu kan dekat sekali sama kebudayaan kita. Iya. Kayak anak baru lahir itu pasti akikah, Iya, betul. kambing. Kebutuhannya pasti banyak. Iya. Budaya kita konsumsinya seperti itu. Iya, abis itu kayak Lebaran haji, bantai ini sapi kan. Kejawi. Nah, begitu. Jadi ya sebenarnya kita sangat dekat sekali tapi kurang dikembangkan begitu. Tapi yang saya suka dari Surukam itu, mereka itu masuk ke Bang Abdulnya sendiri, itu udah mikirin produksi loh. Iya. Bikin produksi, di mana kebanyakan hilirisasinya dari hilir sampai dari hulu ke hilir ya. Jadi kayak kebanyakan di Indonesia itu kita hanya menanam habis itu jual bahan mentah. Ya kayak misalnya kayak gambir tadi, coklat, barus segala macamnya itu kan kita bikin kita tanam, habis itu dipanen, udah dijual mentah-mentah, nanti udah diproduksi oleh pihak luar, kita beli lagi. Iya. Sedangkan di Surukam sendiri itu udah bisa bikin langsung ke produk turunannya. Ya produk turunan yang bisa dikembangkan lagi oleh misalnya untuk kayak misalnya susu bisa jadi produk olahan kayak ini nih udah ada mozzarella yang tinggal pakai ini untuk produk-produk kuliner ya. Gitu. Nah seperti itu kayaknya banyak harus menginspirasi nih kisah Surukam ini untuk para petani dan peternak di Sumatera Barat ini. Jadi kalau misalnya dia punya peternakan, dia harus mikirin kemana nih ujungnya. Apa perlu dibikin ekosistem kayak di Surukam. Betul. Dia punya sapi, peternak sapi, hilirisasi kemana nih? Misalnya kotorannya bisa jadi pupuk, bisa jadi pupuk, yang kulitnya bisa jadi gendang semacamnya.
dan dagingnya bisa jadi rendang bikin lagi nih, ya kan? Iya. Semacam kayak ekosistem Betul. yang bisa dibikin loh, misalnya anggap aja satu kampung deh, kayak contohnya Sirukam itu bahkan nama Sirukam sendiri Dari ya nama saya kampungnya. lebih tahunya gara-gara ada Sirukam. Oh, Sirukam itu nama kampung. Nama kampungnya. kampung. Oh, saya kira memang brand ininya. Kagak, Ya. ini nama kampungnya. Iya kan kampungnya terkenal gara-gara Ada Sirukam dari Sirukam ini. Sirukam itu nama kampung. Iya. kampung, Oh, daerah. gitu. Ya, kan enak nih misalnya kayak kampung saya nih, Golo Gandang. Ada satu produk yang bisa mewakili satu daerah itu. Sama kayak Sanjay gitu juga berarti. Iya. Bisa. Oh, oke. Gini, Bang. Tapi kan kalau netizen kita kan alasannya ada aja. Sirukam kan investornya gede. Bisa aja bangun kayak gitu. Itu gimana tuh, Bang? Emang gede ya? Kalau investasi itu lumayan gede lah di sana, ya kan. Cuman ya kalau misalnya peternakan sapi perah, apalagi industri pengolahan susu, kita udah skalanya skala pabrik kan. Iya. Nah kalau misalnya skala pabrik, ada skala di situ, ada minimal skala yang harus kita penuhi. Betul. Ya. Kayak let's say lah untuk menghidupi pabrik kayak gitu, kayak Sirukam, kita mesti punya sekitar 250 sapi gitu supaya bisa berproduksi terus-menerus gitu kan. Nah, saat ini produksi Sirukam tuh sampai saat ini ya, itu di 1,8 ton per hari. Oh, per hari? Per hari. Produksi sapi 1,8 Iya. ton? Tapi itu kurang. Untuk susu mesinnya? Iya, susunya kurang. Habis terus. Itu berapa ekor sapi? Ya saat ini itu 280-an, yang laktasi itu 112 sampai 120. Oh, nggak semuanya laktasi. Nggak semua. Nah, itu ada ilmunya tuh. Jadi kan kita misalnya kayak kita punya 200 sapi nih. Ya kan? Itu nggak semuanya kita hamilin. Jadi harus harus biar ada terus bis. harus Oh, setengah-setengah. bentar. Berarti sapi yang mengeluarkan susu ini dia hamil? Iya, gini nih. Jadi sapi Mancing. sapi sama kayak manusia, sapi ini bakal menghasilkan susu kalau misalnya dia melahirkan. Ya. Oh gitu. Iya. Saya kira memang enggak. Selama ini kan Kagak, mikirnya. asal hitam putih ada mau keluar. Kagak gitu. Kayaknya dia konsepnya. mikirnya kayak ayam petelur, Bang. Enggak gitu. Gak gitu konsepnya. Terus. Jadi ya emang kayak dia harus melahirkan dulu, Oke. baru bisa diambil susunya. Terus sama kayak manusia juga, dia hamil sekitar 9 bulanan gitu Oke. kan. Nah, terus kayak bisa menghasilkan susu itu selama setahun full. Oh, setahun full dia. Setahun full. Cuman itu ada grafiknya. Oke. Nah, kalau misalnya grafiknya udah turun, ya mau nggak mau kita stop lah, kita mungkin dry basah ya? namanya ya, Oh, kita di dry, dry. ya kita dry begitu. Oke. Ya, dari yang tadi konsep tadi kayak misalnya punya 200 sapi, misalnya 100 itu diperah, 100 enggak. Terus kayak misalnya kita punya target setiap bulan itu kehamilan ataupun melahirkan itu kayak taruhlah 6 sampai 8 sapi. Oke. Jadi kayak ya udah kayak dari 100 misalnya nih 8 masuk sini bisa diperah, 8 kita dry. Oh, Terus jadi Biar ada supply terus. Iya, Supply-nya ada terus. biar setiap hari bisa berproduksi. Berarti ini memang susu sapi memang dihamilin. Iya, kita pakai inseminasi buatan. Terus tapi memang lahir. Iya. Ada kok kalau lihat di videonya ada kok yang proses melahirkan. Ntar kan lahir nih. Terus saya singkat dulu. Misalnya dia perempuan, jadi dia gede lagi. Iya, Kak. Jadi kalau misalnya dia lahir perempuan, itu bakal kita keep buat jadi indukan baru. Oke. Tapi kalau misalnya dia jantan, itu kita bakal oper ke kandang penggemukan kita. Oh, Kita itu ada penggemukan juga. dagingnya dijual. Iya, buat daging. Itu persentasenya biasanya berapa, Bang? Karkasnya. Iya. Laki-laki enggak. perempuan. Enggak. Itu Nggak ada, Berarti persatuan. misteri Allah. Berarti kalau perempuan misteri semua Allah minta tuh. gembira juga itu ya? Hah? Kalau dapat perempuan banyak, Iya, begitu. ini berarti ditungguin ya? Itu laki-laki perempuan gitu ya? Iya. Itu di USG juga nggak, Bang? Enggak, Iya, kan tahu kan? USG aja biayanya berapa? Kan bisa BPJS. USG aja Iya kan? biayanya berapa? Badan
BPJS, S-nya sapi. Badan jaminan apa sih? Jaminan sapi. Gitu Iya, lah. iya. Agak kurang branding nih BPJS harus, atau kita nggak tahu kan ya? Oh gitu. Iya. Oh sip. Oh berarti kalau misalnya jantan Iya. itu digemukkan Iya, untuk jadi gitu. sapi pedaging. Jadi sapi pedaging. Oke, kalau dia betina itu dimantapkan untuk menjadi indukan Iya, selanjutnya. jadi, indukan Oh baru, gitu. Menarik ya. Jadi selama ini saya mikirnya itu sapi keluar susu terus. Enggak lah. Begitu. Nggak ada perangsang susu gitu nggak ada. Hah? Perangsang Susu gitu. Nggak ada sih, semuanya itu dari pakan. Oh, Nah, kayak yang balik tadi dari awal. Oke. Makin paham kita sama sapi. Masing-masing sapi itu juga beda-beda. Kadang sometimes kayak beda treatmentnya. Oh, Begitu. ada yang kemudian nggak? Nggak tahu juga sih gitu. Cuma Maksudnya apa gitu kan? Iya. kalau kita tuh ngelompokinnya tuh apa namanya, kita nggak personal ya, tapi kita kelompokin gitu loh. Ada sapi gadis, ada sapi heifer tuh anak-anak gitu kan. Ada sapi yang siap dibuahi. Kalau yang siap dibuahi, jadi gini, kalau misalnya sapi ini dia itu kalau birahi, ya kan, kalau mau jadi itu cepat dia. Oke. Pokoknya dia pertama kali birahi 1-2 hari itu harus disuntik IB. Suntik apa tuh? Suntik, Tetanus. bukan, IB itu inseminasi buatan. Oh suntik. iya. Spermanya. Iya. Spermanya disuntikin. Iya, karena emang kayak dia tuh cepet banget itunya. Buat merangsang ininya Bukan, gimana? pakai sapi laki-laki gitu. Enggak lah, kalau merangsang itu ini apa namanya? Dia ada tanda-tanda alami. sendiri. Oh alami. Ya, Kirain ada sapi jantan lewat kan? Kagak Ini beda. pengalaman pribadi. Beda. Pakai logika manusia aja. Begitu. Oh gitu. Berarti alami ya? Ya, alami. Terus berarti kan kalau kan yang namanya udah tahu peternakan, ada tahu Iya. ternak sendiri, tahu nih, oh ini ciri-ciri birahi. Iya, nah itu baru kita kelompokin tuh. Itu ada ilmu. Ada lah. Lagi juga belajar ya. Birahilogi. Birahi lagi. Juga kalau kuliah kesapian, berarti ada mata kuliah ini ya. Iya. Mempelajari birahi sapi gitu. Iya dong. Ada. Tapi Ada. sapi ini ada karakter-karakternya nggak bang? Misalnya ini sifatnya nih dia mudian, ini pemarah, ini ada nggak? Oh, Introvert gitu nggak ada. gimana ya? Sapi ini kan emang gimana ya? Emang dia makhluk yang berkelompok lah gitu kan. Oh dia berkelompok. Berkelompok. Ya, kolonial gitu, ya. Kalau berkoloni dia. Nah, cuman ya kalau misalnya terus dia mengenali orang itu dari bau. sapi itu. Iya, jadi kalau misalnya sama kita bau pakan sapi, dia santai aja pasti. Oke. Gitu. Kalau kita pakai parfum, Ya kalau misalnya kita dari luar, nah dia pasti takut tuh gitu. Nah karena kayak baunya beda ya gitu. Apa nih tanda-tanda sapi yang abang ketahui contohnya ini stres, ini birahi, atau ada tanda lain ini bulian, atau ini dia ada nggak? ciri-ciri gitu. Kalau ciri-ciri Apa ya? Emosional sapi yang abang ketahui, gitu deh. nggak ada sih, nggak. Nah kalau kucing kan kalau misalnya dari ekornya bisa nih, kalau ekornya ke bawah ini, kalau ekornya ke atas ini nih. Nggak ada sih. Bahkan karena dia hampir mirip banget gitu kan, hitam putih, mukanya sama. Oh iya. Gua kalau nggak lihat name tag-nya gitu kan, nggak Oh, lihat ada name tag. ada name tag, ada ininya ear tag-nya. Nah, gua kalau nggak lihat nomor, gua nggak bisa tanda. Oh, berarti pakai nomor ya? Pakai nomor Nggak semuanya. pakai nama gitu ya? Nggak. Tapi ada nggak sih dari sebanyak sapi itu yang paling bang suka karakternya gitu? Karakter. Karena apa gitu? Ya kalau kita di rumah kan kucing kan, kita kan pasti ada satu kucing kesayangan kita karena dia ini nggak rebutan makanan sama temennya gitu. Ya, karena mungkin kayak susah tadi ya. Kalau itu ada, kalau yang ada dua nih, ada betina sama ada jantan. Kalau yang betina itu ada ratu kandang karena dia susunya banyak banget. Jadi kita cinta sama dia. Karena kamu susunya banyak. Kalau yang jantan ya Spermanya banyak banget. enggak. Birahian. Lebih ke montok sih, lebih ke montok. Oh bagus, Ya, suspek lah gitu ya. Oh berarti kalau badan si pejantannya ini bagus, itu potensi untuk ngehamilin betinanya? Enggak. Oh bukan itu. Enggak. Terus Di Sirkom sendiri itu semua kelahiran itu bayi IB semua, bayi suntik semua. Tidak ada kawin langsung ya? Nggak ada. Kasian ya? Kawin langsung itu kasihan banget.
dia pasti berantem dulu. Dan berantemnya sapi itu ngeri banget. Ternyata lebih kasihan langsung. Begitu. Karena Bang tadi Mas Bi mikir, Iya. oh karena injek semua, kasihan ya. Enggak. Kasihan nggak pernah ngerasain. Bahkan kayak misalnya kalau di luar pun sapi menikah secara alami itu pasti dibantuin sama manusia. Kalau gitu? enggak berantem. Oh dia berantem dulu? Iya. Ya kan kalau misalnya sapi sapi menikah misalnya kebanyakan dibantuin kalau yang alami ya. Entah itu yang betina ditahan. Bukannya dia marah nih. Gangguin lu. Entah itu dia ditahan, entah itu dia diikat dulu ya, begitu. Kalau misalnya sama-sama kalau di sana kan kita semi dilepas gitu kan. Jadi nggak diikat dia. Oh nggak diikat. Semi dilepas gitu ya. Oh, Ya, mirip-mirip cuma ini. dikelompokin doang. Mirip cupang ya. Iya. Cupang kalau nikah kan kalau dikawinin itu salah satunya Ikan cupang? biasa iya. Biasanya ikan jantan itu udah lepas-lepas ancur-ancuran kayak berantem jadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sapinya nih. Gitu ya. Akhirnya menciptakan susu lah dia. Iya, betul. Tapi manusia boleh minum susu selain susu manusia? Boleh lah. Yes. Di Quran di kantor kan di Quran Enggak. nggak ada. Soalnya pernah ada pembahasan sesuatu. Iya. Ini ilmiah. Katanya ada yang saya nggak tahu ini propaganda segala macam itu. Katanya kalau manusia itu ya minumnya susu manusia. Kalau manusia minum sapi itu nyalain kodrat katanya. Agak lah. Berarti batas minum susu balita. Iya, Iya kan? katanya kita orang dewasa ini udah nggak butuh lagi susu. Iya, jadi gini. Itu lumayan masuk akal. Nah, yang namanya susu itu kan kalau kita ngomongin soal orang dewasa nggak butuh susu. Yang namanya susu itu kan ada nutrisi. Ya kan ada nutrisi. Nah, nutrisi yang ada di susu, ya kan, itu dia kayak misalnya proteinnya sekian, apanya sekian, itunya sekian. Nah, kalau buat orang dewasa, ya emang kurang nampol gitu kan. Nah, karena kebutuhan orang dewasa itu lebih banyak gitu. Nah, dia sangat cocok sekali untuk anak-anak dan orang tua, lansia. Kalau untuk anak-anak kayak misalnya masih masa pertumbuhan gitu kan, ya susu sapi, susu kambing. Ya dia bisa jadi bisa jadi opsi gitu, bisa jadi alternatif buat menuhin nutrisi mereka gitu. Daripada susu mending susu. Jelas lah, jauh banget ya. Jelas. Tapi malah masyarakat kita awamnya susu foam ya. Enggak juga, ya tergantung sih, Tergantung orang tuanya ya? Iya, begitu. Ini ada stigma sedikit nih mungkin ya. Tadi mungkin Bang Abdul pernah bilang tadi. Masalah bau nih. Ini kan orang kita kan kalau susu murni ini kayak bau sapi kayak berasa mimik ke sapi langsung gitu. Iya. Ya Allah, nanti sensor kata-katanya ya. Kok mimik sih? Nanti kita dibikin gambar sama. Gitu. Kan banyak gitu, PS. Iya. Saya pernah minum susu asli kambing. Itu kayak ya Allah, anyir, tapi itu berasa kambing banget. Iya. Kambing ya. Iya, kambing banget bau gitu Kalau kan. sapi juga gitu. Mirip-mirip. Ini susu murni. Iya, boleh cobain aja. Oke. Ya, yang Bang, putih. sambil kita minum, Bang jelasin prosesnya kenapa bisa sampai di sini gitu. Jadi ya susu ini itu udah dipasteurisasi dan dihomogenai. Nah, coba sederhanakan, Bang. Kita nggak ngerti. Jadi nih. dipasteurisasi itu udah dimasak lah. Terus dihomogenize itu di lemaknya itu dihalusin lagi. Begitu. Gimana? Nggak rasa minum susu sapi. Ini kayak santan ya? Iya, Santan. Ini lebih kayak santan rasanya. Begitu. Enak. Kayak santan. Rasa kelapa malahan. Lebih enak di santan ya. Lebih enak segar. Kalau santan kita minum itu ada enaknya. Kan ada kandungan minyak ya. Iya. Ini juga ada kandungan minyaknya sebenarnya. Mohon maaf nih. Santan sekilo berapa? 20.000 kan? Mahal banget, Bro. Kalau misalnya kalau misalnya orang bilang kayak misalnya ini dicampur santan ya, ngapain nyampur sama yang lebih mahal sih? Oh iya. Gitu kan. Santan udah mahal sekarang. Iya, enak. Nah, gimana pendapat Bang? Bang tadi kan bilang susu sapi
Bau. Iya, kan ada stigma gitu. Iya. Yang Nah, susu ini kenapa? murni. Kenapa yang bau? Ini kenapa ini baunya hilang? Jadi ya namanya susu itu kan emang cairan dari sapinya. Nah, ya hal yang sangat wajar sekali lah itu ada baunya gitu. Emang berbau. Ini Apalagi bau gitu berbau. ya karena kita ngolahnya kalau misalnya pabrik kita tuh standar NKV 1. NKV 1 itu adalah standar di mana barangnya itu bisa diekspor. Oh. Begitu. Nah, buat NKV 1 itu persiapannya panjang. Nah, jadi kalau misalnya dibilang kayak ya kenapa ini ya karena kita udah menyesuaikan gitu. Kayak misalnya nih untuk untuk pengolahan kita pakai pipe yang food grade gitu kan. Alat-alatnya ini. Baunya enggak juga amis kan? Ini. Nah, amis. Enggak amis, biasanya amis. Seriusan? Iya. Nah, Ini jujur ya, ini bukan iklan semacamnya, tapi ini kayak yang kata orang susu murni asli dari sapi langsung itu anjir dan bau-bau sapi, ini enggak. weh, Ini mantap. kalau mau dapet ngambilnya di mana? Bisa beli di Odamil. Orang Padang beli di Odamil. Iya, orang Padang beli di Odamil. Yoi. Itu baru iklan. Enggak. Apalagi sekarang kan susah banget dapat susu. Ya, Susu Gara-gara murni program ya. unggulan presiden kita kan, Iya. yang bagus itu kan. Bagus. Kenapa yang ini ada warnanya? B-nya kan bagus. kalau ini rasa, ini yang coklat. Oh, udah dikasih rasa. Strawberry sama mangga. Oh, susu itu boleh dikasih rasa? Boleh dong. Nah, begitu. Oh, boleh dikasih Boleh rasa? dong. Nah. Jadi Bisa ya rasa apa juga. namanya? Ya kan habis beli kopi susu di Oh, ya, coffee kasih shop kopi kan bahannya. kasih kopi. Iya. Ini kalau di coffee shop harusnya bisa pakai ini kan? Bisa beberapa coffee shop di Padang pakai Oh, kita kok. kemarin teman saya pas saya postingan abang di story itu banyak teman-teman coffee shop yang nanyain. Iya. Bro, kapan kita main ke Sirukam? Boleh silakan. Boleh, siapa tahu kan Silakan. kita bisa kerjasama. kita Bisa, bikin bisa. distribusinya. Beberapa coffee shop di Padang itu pakai kita kok. Oh ya? Ya. Oke. Enak bang. Ini kayaknya semua Boleh yang coklat nih, enak. semua coffee shop harus pakai ini kayaknya. The best. Cuman Iya, ya itu ngapain beli keluar kan? yang agak ribet dari kita itu adalah handlingnya karena ini kan susu pasteurisasi. Nah, yang namanya susu pasteurisasi itu gampang rusak. Nah, kalau misalnya jadi kayak dia harus selalu dingin. Oh, harus selalu dingin ya. Iya. Jadi kayak misalnya coffee shop mau pakai kita, sengaja dia mesti punya ekstra freezer, ekstra Tapi kulkas. saya pernah punya coffee shop. Kita tuh pakai salah satu produk G yang inisialnya G gitu ya. Yang susu segar. Heeh. Itu memang harus dingin. Iya, emang Karena begitu. untuk bikin latte art itu nggak bisa pakai UHT. Iya. Iya. Begitu. Yang harus pakai susu kayak gini kan? Iya. Dan kayaknya tuh kebutuhan cukup banyak loh di Padang. Ya, makanya kayak ya susu kita produksi hariannya itu habis terus Sekarang, sekarang. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oh, udah banyak banget duitnya ini. Enggak. Kayaknya dia lagi memperbanyak sapi betina. Al-Baqarah. Bakar rasanya. Ada ayatnya ya. Iya. Sapi betina ya. Betina ini. Oke bang, ini susu. Ya. Nah, ini kita lihat tadi abang juga bawa produk mozzarella. Tapi kok jadi lembut ya? Ya karena dia kan dari beku saya di suhu biasa. Apa bedanya mozzarella sama ini bang? Kalau ini parmesan, Bang. Natural cheese. Parmesan. Parmesan. Jadi kalau mozzarella ini dia itu keju yang enggak diperam. Enggak butuh Bentar, diperam. bentar. Dia Gimana flat. prosesnya dari susu jadi keju jadi ini tuh gimana ceritanya? Jadi gini, kalau misalnya hampir sama mozzarella sama ini, itu susu nanti bakal dikasih kultur sama bakal dikasih bakteri begitu bang. Nah, Oh, kayak ragi gitu ya? Iya, nanti dia bakal pecah dia tuh lemaknya naik, yang cair ini. Begitu sama kayak bikin santan Ya, pecah begitu. Ya. Cuman karena kita udah masukin ragi baik, otomatis yang berkembang di situ ya bakteri baiknya, bukan bakteri jahat. Nah bedanya kalau misalnya berkembang bakteri baik, dia nggak busuk bang. Tapi kalau yang berkembang bakteri jahat, dia bakal busuk. Dia bakal busuk. Busuk bau dia. Nah makanya karena yang berkembang bakteri baiknya, ya udah dari situ kita ambil ya lemak tadi, habis itu kita kurangi lagi kadar airnya, kita press. Makanya dia bisa keras kayak gini. Iya, selama 8 jam. Nah, begitu. Itu kalau misalnya mau bikin parmesan. Tapi kalau misalnya untuk bikin ini lemak tadi itu bakal dimasak lagi, bakal
aduk sampai kalis. Nah, makanya mozzarella itu melar-melar dia kan. Ini dia. Iya. Yang melar-melar tuh mozzarella yang ini. Mozzarella. Dan itu sudah ada di Serukam. Udah ada. Mozzarella, keju itu udah di Serukam. Keju. Tapi ini beda sama keju di pasaran Bang ya. Oh, kenapa tuh? Karena ini keju peram. Maksudnya? Keju peram tuh jadi dia dikasih di peram gitu Bang. Dapat ya. Nah, kalau ini umurnya itu bisa lihat sendiri. Sorry, mana dia? Nih. Oke. Dia dari tanggal produksinya tuh Tanggal 5 bulan 1 2026. ya. Nah, berarti umurnya udah berapa nih? Nah, keju itu semakin lama semakin wangi dia, semakin gitu? bagus. Oh gitu, Iya. kayak arak ya? Oh, yang kayak saya pernah lihat keju-keju di Itali gitu kan. Betul. Itu kan mereka udah ngambil puluhan tahun gitu bahkan gitu ya. Betul. Berarti ini bisa tahan lebih lama. Bisa tahan. Tapi harus disimpan di kulkas. Nah, asal penyimpanannya bagus. Ini berapa suhu harusnya? Ya di suhu showcase aman kok. Oh, showcase aman. Dan itu semakin lama Ya, semakin bagus. makin bagus. Oh berarti nggak ada tanggal Nggak ada. kadaluarsanya? Kalau misalnya udah dibuka, paling musuhnya itu cuman jamur dikit doang. Jamur dia bakal berjamur gitu. Nah, tinggal kerik aja jamurnya. Oh, bisa? Bisa. Dalamnya aman. Aman. Tinggal kerik aja jamurnya. Habis itu pakai lagi. Bahkan ada orang yang suka jamurnya. Oh iya. Iya, blue cheese itu bau banget. Apa? Blue cheese namanya. Oh blue cheese, Ya, oke. itu bau banget. Kalau saya baru denger ya, blue cheese. Iya, jadi yang keju warna blue biru. itu adalah jamurnya. Oh. Bau. Dan itu ada yang suka makan Orang itu. banyak yang suka, tapi orang luar ya. Iya, orang suka experience gitu kali ya. Ya, ini kan orang luar juga awalnya nih ya, cheese Ya, keju-kejuan. begitu. Ini namanya parmesan. Ini kalau UMKM atau masyarakat kita mau beli, Bisa, Kodamil. ada. Ada. Sekarang udah beli di mana aja sih? Kodamil tuh ada di Siteba, Oke. di Ampang, Simpang Haru, sama Lapai. Terus baru sama Lapai. Ya, sama satu lagi di Bukit Tinggi. Oh ada di luar daerah. Ada. Oh, ada Bukit Tinggi juga ada. Ya. Di luar Sumbar Di luar Sumbar belum ada. belum ada. Oh, ntar kita aja lah ya. Tapi Surukam ada ya? Gimana? Udah sampai keluar Sumbar ya? Sirukam susu. Ya, susu. udah. Sorry. Kalau susu kita udah ada di Pekanbaru. Oke. Oke. Luar biasa banget ya. Berarti walaupun ini berangkatnya dari daerah ya, ke daerah ini potensial banget untuk go nasional banget ya. Iya, Lokal brand, Bos. sangat Lokal potensi brand. sekali. Ini lokal brand. Ini sudah sejauh mana? Ini kan kalau saya menyimpulkan dari tadi bahwa Sirukam Dairy Milk ini itu emang berproses perlahan dan menikmati proses itu banget ya. Kayaknya ya. Nah, dan kayaknya nggak mau yang langsung boom habis itu susah ya. Kan kebanyakan yang terlalu boom itu ternyata keteteran di Ini aku ceritain aja nih ya. Ini fakta nih. Ini kameranya di sini ya. Iya. Ini fakta nih. Boleh silakan dicari peternakan sapi perah itu di Indonesia itu cuma ada belasan. Oke. Cuma ada belasan. Salah satunya di Sirukam. Oke. Ya kan? Itu cuma ada belasan. Tapi industri pengolahan susunya itu ada banyak. Betul. Ada ratusan. Nah, makanya kayak rata-rata yang punya peternakan sapi perah itu adalah konglomerat. Ya. Cuman Sirukam itu adalah pas-pasan. Kita orang pas-pasan gitu kan. Yang punya peternak. Iya. Tapi bentar lagi jadi konglomerat juga. Enggak juga. Tapi seriusan. Ya rata-rata peternakan kayak misalnya di Brastagi itu punya Ultra 50 tahun udah berkiprah di Indonesia. 50 tahun. Iya, Di Brastagi itu punya Ultra. Iya. Itu bukti bahwa untuk Bukan, kalau yang di Brastagi baru, tapi merek Ultra itu udah 50 tahunan. Itu kan pengembangan bisnis di situ ya. Iya, betul. itu Dari kan tahun bukti 70. kalau mereka itu berprosesnya pun lama. Iya. Ya, saya tahu itu kan baru-baru kekinian. Iya. Tahu susu yang merek itu. Iya. Ultra tuh dari tahun 70, dari zaman Pak Harto. Oh iya. Iya. Dulu kan Pak Harto pengen banget Indonesia ya Itu punya produk lokal. Swasembada sendiri. Ultra itu punya lokal. lokal. Oh, lokal. Lokal. Kalau Green? Greenfield juga lokal. Oh, itu juga lokal. Iya. Oh, Diamond apa namanya? Diamond. Itu lokal juga. Oh, mantap juga Indonesia ya. Hebat Pokoknya kalau gua Serukam lokal lah. Dari namanya aja udah. Lokal lah. Iya, Kalau lokal Sirukam punya orang Minang. Oke lah, kita udah di penghujung podcast nih. Apa plan ke depannya Bang? Serukam. Kalau untuk
plan ke depannya ya mau nggak mau ya kita mesti expand inilah yang kayak Sirukam tuh belum achieve targetnya dia. Kita belum achieve target kita. Target kita itu adalah gimana caranya kita bisa ngasilin produksi 4 ton sehari. Oke. 4 ton sehari. 4 ton sehari itu turunannya banyak tuh. Oke. Populasi sapi mesti sekian, kandang mesti sekian. Oh iya, betul. Pasarnya, Alat prosesnya. mesti sekian gitu. Nah, itu target kita yang dari awal kita bangun itu belum sampai ke sana. Udah hampir berapa tahun? Hampir 7 tahun 7 ya. tahun ya. Itu belum nyampe sana karena itu susah sekali. Susah banget. Nah, mau nggak mau ya kalau misalnya ditanya apa tujuannya ya ngejar target yang belum tercapai. Begitu. Dan itu goals-nya sekarang. Itu goalsnya sekarang. Berarti nggak bisa tiba-tiba beli aja sapi. Wah, Nah, itu konsepnya ya. ya gini, beli sapi perah tuh mahal. Iya. Dan kalau misalnya, jadi hitungannya itu nggak cuman kayak beli sapi, dia sekali laktasi, sekali diperah, itu bakal balik modal enggak. Tapi mesti, jadi kayak sapi ini kalau di Sirukam sendiri, kita punya target satu sapi itu 6 sampai 8 kali laktasi. Oh. Baru di ini. Jadi 6 sampai 8 kali laktasi, baru dia di kaling. Kaling itu dipotong. Oh, baru dipotong. Iya, begitu. Berarti targetnya cuma 8 kali. Berarti Iya. kalau misalnya 1 kali setahun, mungkin sekali setahun ya. Bisa Iya. begitu. Kalau dia hamil tuh bisa sekali setahun? Iya, begitu. Bisa, Bisa ya? bisa. Itu aman? Aman lah. Ini pertanyaan pamungkas sih sebelum di closing ya, Fis ya. Ada pernah baca sapi untuk diperah itu hanya sapi yang hitam putih. Oke, nggak juga. Oh, enggak juga. Ada 2. Oke. Kalau yang banyak sekarang ya, itu ada sapi yang hitam putih itu namanya Friesian Holstein. Satu lagi sapi Jersey, sapi yang coklat, yang banyak di Amerika. Oke. Kenapa 2 sapi ini sama kayak ayam? Ada ayam petelur, ada ayam pedaging. Ya. Nah, kalau misalnya kita bandingin produksi susu sapi dari yang lokal kita punya, lokal tuh paling mentok tuh paling 6 liter, 8 liter gitu kan. Sapi hitam putih itu tembus di 25, 30. Sekali perah. Ya, sehari. Wih, 1 hari. 20 liter. Iya. Segalon. Iya. Lebih ya gitu. sebelum. Kalau Ya, 20. Yang awak ceritain tadi, Ratu Kandang itu tembus di 28. Dia pernah 32 liter sehari. sehari. Itu makannya juga segitu banyaknya? Ya makan udah kita jatah. Kalau makan tuh ya 10% dari berat badan dia. 10% itu Ya. dia. Begitu. Banyak banget ya, keren ya. Kayaknya setelah ini kita ngevlog deh ke sana. Silakan ditunggu kedatangannya. Dibimbing langsung. Siap. Sekarang udah di Padang. Dulu banyak di Solo kan. Sekarang udah ngurusin Odamil. Tapi kayaknya kita Hilirisasi. emang harus ke Sirukam, ke peternakan Sirukam. Siap, ditunggu. Kita penasaran banget nih, banyak pertanyaan di kepala nih. Ditunggu. Yang katanya itu peternakan yang cukup komplit. Iya. Bisa eduwisata. Bisa. Apa sih eduwisata di sana? Ya kan itu. Bisa. Sangat bisa sekali. Oke. Terakhir Bang, kita lihat potensi dari obrolan kita, potensi peternakan dan pertanian kita tuh luar biasa banget gitu ya. Apa nih pesan Abang untuk anak muda Sumatera Barat, Bang? Apa ya? Silakan Bang. Ini closing statement sekalian. Jangan beli Odamil, jangan itu. Yang lain, Bang. Ya, Enggak lah. apa nih Bang? Ini Gua jualan mulu, emang gua ahli tahir apa? Bisa sampingnya. Emang gua ahli tahir jualan mulu gua. Kagak. apa Bang? Pesan buat teman-teman yang teman-teman yang muda, coba kayak tadi udah hasil diskusi kita. Kerangka berpikirnya itu agak dibentuk lagi gitu kan, cari tahu passionnya di mana, sukanya di mana, ya kan, terus gelutin. Nah, cuman pengen kasih tahu dunia peternakan itu lebar banget potensinya, dan banyak banget yang bisa digarap. Dan kita butuh anak muda buat menggarap itu, begitu. Nah, makanya silakan datang ke
dunia peternakan. Nah, saya tunggu. Ujung-ujungnya Aldi Taher juga. Kalau belum ketemu ide, harus banyak-banyak minum susu dan belinya di Odamel. Terima kasih banyak, Pak. Oke, siap. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Sukses, Bang. Oke, sip.